Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hozini di Sidoarjo buka suara terkait ambruknya bangunan musala yang membuat ratusan santri terjebak di reruntuhan. Pihak pondok menyebut bangunan tersebut sedang berada pada tahap pengecoran terakhir sebelum selesai. KH Abdus Salam Mujib, pengasuh Ponpes Al-Hozini, menjelaskan bahwa pembangunan musala telah berlangsung sekitar 9 hingga 10 bulan. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai, ditambah dek di bagian paling atas. Pengecoran terakhir dilakukan pada dek tersebut, yang menjadi bagian teratas dari bangunan. Ini pengecoran yang terakhir saja, itu jebol. Proses pembangunan sudah lama, sekitar 9-10 bulan, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pengecoran dimulai sejak pagi hari dan diperkirakan akan selesai dalam beberapa jam, namun bangunan mengalami keruntuhan saat pengecoran berlangsung. KH Abdus Salam Mujib mengaku tidak mengetahui persis penyebab jebolnya dek, apakah sudah selesai pengecoran atau belum. Hingga saat ini, proses evakuasi korban masih terus berlangsung. Ratusan santri disebut berada di dalam musala ketika insiden terjadi. Tim SAR Surabaya melaporkan bahwa 4 korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan dengan kondisi luka-luka, sementara masih banyak korban lain yang terjebak di dalam. Suara tangisan terdengar dari reruntuhan, menunjukkan kondisi darurat yang masih berlangsung. Petugas SAR, didukung tim medis dan relawan, bekerja secara bergantian untuk mengevakuasi para santri. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati karena kondisi bangunan yang tidak stabil dan adanya risiko runtuhan tambahan. Setiap langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan keselamatan para korban. Pihak pondok menyatakan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap proses pembangunan dan standar keselamatan di lingkungan pondok pesantren. Mereka berjanji akan memperbaiki prosedur pengawasan dan konstruksi agar insiden serupa tidak terjadi di masa mendatang. Insiden ini menjadi perhatian serius masyarakat dan pihak berwenang, terutama terkait keselamatan santri dan standar konstruksi bangunan di lingkungan pendidikan. Tim SAR diperkirakan akan terus bekerja selama beberapa jam ke depan untuk mengevakuasi seluruh korban, sementara petugas medis siap memberikan pertolongan bagi mereka yang mengalami luka-luka. Kejadian ini juga memicu diskusi mengenai pentingnya pengawasan konstruksi di pondok pesantren dan fasilitas pendidikan lain, agar keselamatan santri dan tenaga pengajar dapat terjamin. Pihak terkait terus memantau perkembangan evakuasi dan kondisi para korban. PLN UIPS BU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kV Blang PD Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.